Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mendri Lestari. Di sini saya akan mewawancarai saudari terkait anti korupsi. Sebelumnya boleh perkenalkan nama saudari dulu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, panggilan saya Nurul. Saya asli Perawang. Nah, ke pertanyaan yang pertama aja ya Nurul. Menurut kamu apa sih itu anti korupsi? Oke, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Anti korupsi itu berarti suatu tindakan yang menolak untuk korupsi. Nah, korupsi itu sendiri itu seperti penyalahgunaan bisa penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Menurut kamu, apakah korupsi itu selalu berkaitan dengan uang? Lalu, bagaimana dengan korupsi waktu dan penyalahgunaan fasilitas demi kepentingan pribadi? Oke, sebenarnya itu yang namanya korupsi itu nggak melulu tentang uang mungkin ya. Tapi banyak yang belum menyadari bahwa penyalahgunaan fasilitas, korupsi fasilitas, ataupun demi kepentingan hal-hal pribadi itu juga termasuk golongan korupsi. Tapi kebanyakan orang sekarang itu nggak menyadarinya kalau itu merupakan termasuk korupsi. Karena fasilitas yang diberikan itu kan demi untuk penunjang pekerjaan, bukan dari kepentingan pribadi gitu. Itu dia. Nah, jadi jika suatu saat itu kamu menerima gratifikasi atau suap, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Mungkin dengan cara menolak, tapi menolak secara halus ya. Dan juga kayak ingetin nih teman kita, itu nggak baik loh gitu. Setidaknya kita nggak ikut campur. Gitu. Pertanyaan yang terakhir, penilaian dari kamu aja sih, gimana sih caranya menanamkan sikap anti korupsi di dalam diri kita sendiri? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita merasa cukup atas apa yang kita peroleh. Karena gini, korupsi itu karena apa? Pasti karena dia merasa kurang kan, makanya dia korupsi atau gimana gitu. Nah, itu tadi kembali ke diri masing-masing, merasa cukup dan menyadari bahwa itu sebenarnya hal yang tidak baik gitu. Merasa cukup sih atas apa yang udah didapat gitu kan, apa yang udah dikasih gitu, apa yang udah dicapai gitu. Itu merasa cukup gitu sih. Intinya merasa cukup. Berarti intinya kita harus bersyukur gitu ya kan dengan apa yang kita punya Iya. sekarang. Iya dong, benar-benar banget. Bersyukur atas apa yang udah didapat gitu kan. Kalau misalnya mau lebih juga boleh, tapi kan dengan cara yang baik gitu. Ingat. Oke, terima kasih ya Nurul untuk waktunya. Oke, terima kasih juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai seputar topik anti korupsi. Silakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusefri. Langsung saja mungkin saya untuk memperkenalkan diri. Nama Ihsan Rahmat Hidayat dari Kantor Wali Nagari Semayang, jabatan sebagai Kasih Kesejahteraan Masyarakat. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Pak.
menurut Bapak, apakah korupsi itu selalu berkaitan dengan uang? Lalu bagaimana dengan korupsi waktu dengan penggunaan fasilitas demi kepentingan pribadi? Silakan, Pak. Baik Pak, dari pertanyaan Bapak barusan, langsung mungkin bisa dijawab langsung bahwasanya korupsi itu tidak selalu hanya berkaitan dengan uang, tapi ujung-ujungnya nanti tujuannya ke uang. Ujung-ujungnya nanti tujuannya memang ke uang. Contohnya satu, korupsi waktu. Korupsi waktu itu salah satunya, contohnya di sebuah perusahaan, memperkerjakan dalam keseharusannya mempekerjakan anggota atau karyawannya itu hanya 8 jam. Cuman dalam segi pelaksanaannya di lapangan, dituntut kepada anggotanya itu harus bekerja selama 10 jam barulah bisa dikeluarkan outfitnya atau gajinya. Mungkin itu salah satu korupsi waktu, tapi tujuannya ujung-ujungnya ke uang, sehingga dimaksimalkan untuk bekerja oleh karyawannya, tapi waktunya dan keuangannya pun hanya 8 jam gitu, tidak dikeluarkan sebagai 10 jam. Itu salah Begitu ya, satu Pak? contohnya. Begitu ya, Pak ya? Betul. Selanjutnya, ini berkaitan mungkin dengan gratifikasi, Pak. Jika misalkan Bapak menerima gratifikasi atau suap, tindakan apa yang Bapak lakukan? Tentu suap itu tidak bagus dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu tentunya bertentangan dengan sebagai kita warga negara yang baik dan sebagai kita dari pemerintahan. Seharusnya kita menjadi penggerak untuk memberantas suap. Contohnya saja dalam suatu kegiatan, untuk memperlancar suatu kegiatan tentu ada beberapa tujuan kita itu, atau beberapa pemenang lelang kita itu nantinya akan menyuap kita sebagai pemilik proyek gitu kan. Tentu kita harus pandai bagaimana kita mengantisipasi supaya suap ini tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya dengan kita mengamalkan salah satunya mengetahui tentang undang-undang tentang korupsi, kita mengamalkan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan melarang suap itu akan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita nantinya. Gitu ya, Pak ya. Selanjutnya, bagaimana cara atau teknik menurut Bapak dalam menanamkan dalam diri sifat anti korupsi tersebut? Oke. Untuk mengamalkan bagaimana supaya kita tidak anti terhadap korupsi, mungkin yang pertama tekniknya itu mengetahui dan memahami undang-undang tentang korupsi dan diamalkan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu sudah saya bicarakan tadi sebelumnya. Yang kedua, kita memahami tentang ilmu-ilmu agama, tentang betapa berdosanya kita kalau kita korupsi di kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, tentu kita menjauhi praktek-praktek korupsi, sehingga kita tanamkan kepada masyarakat kita atau kepada keturunan kita, anak kemenakan kita, bagaimana supaya korupsi ini tidak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Gitu saja, Pak. Ya. Terima kasih waktunya Bapak Ihsan telah berbagi sama Bapak Yusati tentang sekilas topik anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Alam Guna Praja, OPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, kelompok 1, kelas H. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa tentang isu anti korupsi. Baiklah, langsung saja. Menurut Anda, apakah korupsi itu selalu berkaitan dengan uang? Menurut saya korupsi itu tidak selalu tentang uang ya. Korupsi bisa juga mengenai tentang korupsi waktu ataupun juga korupsi fasilitas kantor ataupun perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun tidak berurusan dengan kantor. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jika Anda menerima gratifikasi atau suap,
apa tindakan yang Anda lakukan? Yang pasti saya akan menolaknya karena suap yang diberikan itu bukan hak yang diberikan untuk pribadi saya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara atau teknik Anda untuk menanamkan dalam diri Anda sifat anti korupsi tersebut? Yang pertama mungkin memperbanyak ibadah, kemudian selalu bersyukur atas rezeki yang telah didapat, dan juga bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Wawancara singkat saya bersama Saudara Andi mengenai isu anti korupsi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah tindakan penggelapan yang dapat menimbulkan kerugian kepada negara. Kita sebagai ASN dilarang untuk melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun, baik itu gratifikasi, suap menyuap, perbuatan curang, pemerasan kepada siapapun, dan dalam bentuk apapun. Sebab kita sebagai ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ayo, hindari korupsi untuk kemajuan bangsa Indonesia.